sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manfaat dan tujuan tertentu, mulai dari binatang besar sampai hewan kecil seperti virus maupun bakteri. Dari binatang yang buas sampai yang jinak, segala macam jenis tanaman dan hamparan alam semesta beserta isinya dan segala fenomena alam yang kita lihat dan rasakan adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, hanya saja karena keterbatasan manusia yang tidak mampu mengungkap manfaat dan tujuan, Allah menciptakan segala sesuatunya. Kita tidak dilarang untuk melakukan penelitian maupun berpikir kritis. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Adjati Jaka dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI tingkat 2 semester 4 Institut Agama Islam Cipasung. Tujuan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT. Baik, di sini saya akan membahas tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Pengertian berpikir kritis itu sendiri didefinisikan beragam oleh para pakar. Salah satunya menurut Marx, ia berpendapat bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Dari definisi tersebut, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Berpikir kritis memungkinkan untuk memanfaatkan potensi diri dalam melihat masalah, menciptakan dan memecahkan masalah. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 ini yaitu dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi seorang hamba yang mau mencermatinya dengan cara mentafakuri atau memikirkan ayat-ayat kauniyahnya. Nah, surat Al-Imran ayat 190 ini menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di dalam alam semesta ini termasuk dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian Quran Surat Al-Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang melihat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191 ini yaitu karakteristik atau ciri-ciri orang yang berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan berbagai keadaannya, orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah. Nah, jadi surat Al-Imran ayat 191 ini menjelaskan dua ciri ulul albab, yakni berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakur atau berfikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Tidak ada yang sia-sia, semuanya benar. Berpikir sebelum bertindak, itulah moto yang harus menjadi acuan orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang
Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah SWT dengan harapan yang kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata, hadis hasan. Hadis Rasulullah SAW ini menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja, hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.